Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa hari terakhir hujan deras melanda beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan termasuk juga kota Palembang. Dan tentunya hal ini berdampak terjadinya banjir di sejumlah titik yang ini juga pasti dirasakan oleh masyarakat dan merasa dirugikan seperti itu ya, karena tadi ada banyak ruas jalan yang macet, lalu juga mungkin ada beberapa kendaraan yang memang jadi rusak dan tidak sedikit pula rumah yang memang terendam banjir. Nah, karena hujannya ini memang cukup deras disertai juga angin kencang, lantas kita juga melihat sudah banyak sekali diinformasikan ya di media, di berbagai media seperti itu, bahwa memang banjir ini salah satu menjadi yang fokus utama yang cukup cukup menjadi perhatian dari masyarakat seperti itu. Begitu pula juga dengan media. Bagaimana sebenarnya peran media bisa membantu ya untuk penanggulangan banjir. Kita bahas bersama dengan tema kita hari ini, yaitu peran media massa menanggulangi banjir, bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, Ketua KPID Sumatera Selatan, ada Bapak Herfriadi MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini bahas temanya luar biasa nih Pak, karena memang masih hot issue ya, baru-baru ini habis banjir. Dan selain Pak Herfriadi, kami juga sudah menghadirkan narasumber kami, yaitu Aliansi Jurnalis Independen Palembang, ada Mas RM Resya A. Usman. Halo Mas Resya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Luar biasa. Luar biasa. Waktu banjir-banjiran kemarin kena Mas? Wah, nggak bisa dibilang ya. Jadi pasti memang karena hujannya cukup deras ya. Banget. Dan kita sama-sama melihat ya Pak dan juga Mas Reza bahwa di berbagai media ini juga meliput bencana banjir ini. Tapi kita juga di sini akan membahas lebih lanjut lagi bersama Pak Herfriadi dan juga Mas Reza, dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711313454, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya akan ke Pak Herfriadi terlebih dahulu ini Pak. Kalau dari sisi pengawasan ya, apakah media saat ini sebenarnya sudah menjalankan fungsi darurat dengan optimal, khususnya pada saat meliput atau memberikan informasi terkait banjir? Iya, kalau saya melihat ini dalam konteks kacamata TV dan radio gitu, sebagai saya KPI gitu, saya pikir sudah cukup baik begitu ya untuk peliputan. Sudah cukup intens peliputan yang dilakukan oleh televisi, oleh radio juga sudah cukup baik begitu ya. Nah, jadi persoalan kan adalah ini spontan kalau kita melihat itu kan. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa menggunakan media massa, kalau menurut saya ya, bisa menggunakan media massa untuk menyampaikan transparansi kebijakan apa untuk penanggulangan banjir misalnya, gitu ya. Tapi kalau liputan di lapangan, saya pikir sudah dilakukan oleh teman-teman TV dan radio, jurnalis TV dan radio, begitu ya, sudah dilakukan itu. Tapi kita pengen bagaimana sih pemerintah daerah dalam hal ini untuk bisa melihat, untuk bisa kemudian menyampaikan langkah-langkah konkretnya apa, misalkan untuk kebijakan-kebijakannya untuk bisa diterima oleh masyarakat mengatasi banjir ini, sehingga masyarakat juga bisa mengantisipasi. Kalau kita bicara soal mekanisme banjir kan ada banyak antisipasi yang harus dilakukan, langkah-langkah. Saya pikir sudah orang-orang di pemerintahan sudah hebat-hebat semua gitu ya, dinas-dinas terkait saya pikir sudah punya perencanaan. Tinggal bagaimana kemudian media itu digunakan untuk menjembatani informasi informasi kepada masyarakat dari pemerintah. Kebijakannya apa? Nih hari ini sudah baik nih, ada peraturan daerah tentang misalkan membuang sampah sembarangan, ada ada sanksinya misalnya. Ya, betul. Nah, ini kan bagaimana kemudian bisa disosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa diterima masyarakat. Masyarakat juga sadar membuang sampah sembarangan tidak lagi misalnya gitu kan. Nah, yang digunakan hari ini siapa? Media. Yang digunakan media massa menurut saya, televisi dan radio, media online, media cetak misalnya. Nah, di luar itu media baru yang hari ini berkembang, saya pikir itu juga nggak apa-apa gitu loh, memberikan informasi. Tidak ada yang salah dengan media baru hari ini. Tapi paling tidak gitu ya, pemerintah sebagai lembaga, sebagai negara begitu ya, bisa mengoptimalkan media massa. Itu yang saya ingin kritisi gitu ya. Ya, kalau saya karena bagian TV dan radio, itu yang perlu disampaikan, itu yang perlu digunakan untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah preventif mencegah banjir yang ada di kita hari ini. Tidak hanya di kota Palembang, misalnya di seluruh
daerah. Artinya penggunaan media massa itu menjadi penting untuk menjembatani informasi sehingga masyarakat juga bisa mengantisipasi dan bisa berkolaborasi. Ya kan, ketika pemerintah menyampaikan ini kepada media massa lalu kemudian ditangkap oleh masyarakat, maka ini bisa berkolaborasi. Masyarakat sudah bisa mengantisipasi, oh daerah titik ini rawan banjir, maka kita harus menyiapkan ini. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah, tapi masyarakat akan sadar dengan sendirinya, oh misalkan di parit ini atau di gorong-gorong ini sampah, mereka mungkin bisa inisiatif karena sudah disampaikan beberapa titik banjir yang kemudian nanti ke depan akan ditanggulangi polanya seperti ini. Nah itu yang kemudian harus disampaikan. Nah kalau misalkan TV dan radio, saya pikir sudah sering juga membuat diskusi-diskusi soal penanganan banjir misalnya gitu ya. Tapi kan sebatas itu saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah menyampaikan ini menggunakan media massa. Ya, televisi keunggulannya ada visual, ada audio. Kalau radio cuma ada audio, tapi bisa terjangkau di mana-mana. Keunggulan media baru ini juga luar biasa begitu ya. Meskipun ada hal-hal tertentu, misalkan ada jaringan internetnya misalnya gitu. Kalau nggak ada kan nggak bisa diakses. Tapi kalau televisi, radio, media cetak, media online tinggal bisa diakses gitu. Lebih mudah. Iya, lebih mudah untuk mengakses itu. Nah, ini yang kemudian harus bisa ditanggapi. Kalau dari sisi pengawasan selama ini, ya tidak ada yang melanggar P3SPS ya, tidak ada yang melanggar pedoman perilaku penyiaran terhadap berita-berita bencana. Katakanlah kalau ini bukan bencana banjir misalkan atau bencana alam misalkan, itu sudah ada P3SPS dan TV dan radio itu sudah bisa membatasi diri untuk tidak meliput hal-hal yang melanggar P3SPS, membuat trauma healing, misalkan ada korban mayat bergelimpungan segala macam, itu nggak bisa ditayangkan dengan gamblang gitu loh. Nah ini kan sudah ada dan mereka sudah patuh gitu loh. Kalau TV dan radio itu sudah patuh terhadap yang namanya P3SPS. Nah, yang tidak patuh ini kan orang-orang yang tidak menganut itu karena kami mengawasi TV dan radio. Kalau media cetak dan media online ada Undang-Undang 40 tahun 99 yang jelas mengatur semua hal di dalam situ mengenai proses peliputan gitu ya. Karena jurnalistik seperti apa sudah atur di situ. Nah, maka saya menghimbau untuk bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan media massa ini. Bagaimana bisa mengoptimalkan? Betul, kalau saya itu bukan kemudian menggunakan akun-akun yang ada lalu kemudian rapat-rapat internal itu hanya sebatas formalitas untuk diketahui publik saja. Tapi kan harus orang memfollow, harus orang melihat begitu ya. Tapi kalau TVRI ditonton orang tidak harus memfollow TVRI. Membuka channel TVRI lalu ditonton beritanya, oh penanggulangan banjir seperti ini itu. Kan tidak perlu. Nah, maka itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengoptimalkan bagaimana memungsikan media massa, salah satunya untuk menanggulangi banjir. Ini hal terkecil ya, hal terkecil. Bukan media massa mengikuti membersihkan gorong-gorong, bukan. Tapi media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasinya. Efek dari informasi ini apa? Ada perilaku dari masyarakat yang akan berubah. Perilaku sosial, mereka akhirnya sadar membuang sampah, ikut membersihkan. Ini kan impact dari yang disampaikan oleh media. Saya pikir itu. Berarti jadi trigger awal ya untuk memberikan informasi. Jadi yang pasti masyarakat juga bisa jadi lebih proaktif lagi gitu. Oke, saya akan ke Mas Reza kalau gitu. Ini sebagai jurnalis yang di lapangan langsung gitu ya Mas ya. Bagaimana nih tantangan terbesarnya saat meliput tadi bencana banjir? Boleh diceritakan nih Mas? Kalau sebagai jurnalis di lapangan, tentu tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita mengamankan diri kita sendiri terlebih dahulu. Di satu sisi kita dituntut untuk menyampaikan informasi yang cepat dan akurat, tapi di satu sisi kita juga harus bisa bagaimana mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Ya logikanya sendiri, gimana kalau kita banjir di situ, kita mau ambil gambar, kita aja nggak bisa masuk. Itu adalah tantangan terbesar kita. Gitu. Belum lagi tantangan-tantangan yang bersifat non teknis, penghalangan kerja kami, baik dari beberapa oknum, kita sebut oknum ya, menghalangi, merasa tidak senang, belum lagi yang pemegang kebijakan yang seolah-olah tidak suka ketika kita sebelum bencana, sebelum musibah kita meliput itu. Padahal kita ini berfungsi sebagai kontrol sosial, kontrol sosial, dan kita juga berupaya untuk memitigasi, mencegah terjadinya bencana itu. Jurnalis ini kan berfungsi sebagai kontrol sosial, sebagaimana Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, gitu kan? Seperti yang Pak Hefri ceritakan tadi, gitu kan? Kita tidak hanya sekadar ini, kita juga harus mencegah. Oh ini sampah loh Pak, ini aliran airnya kita nggak tahu kemana ini.
Sehingga minimal ketika terjadi sesuatu seperti sekarang, korban itu bisa diminimalisir, seperti itu. Jadi itu peran jurnalis menurut saya, dan tantangannya itu juga. Kita berupaya mencegah, tapi kita juga semacam apa ya Pak ya? Semacam dicegah gitu. Tantangan terbesarnya itu ya. Iya, padahal fungsi kita ya kontrol sosial. Tidak hanya sekedar edukasi dan entertain seperti itu. Yang pasti bisa menyampaikan informasi yang memang akurat untuk apa tadi ya, biar masyarakat ini juga jadi lebih tahu bagaimana kondisi di lapangannya seperti apa, lalu juga bisa turut menanggulanginya. Begitu juga dengan pemegang kebijakan harus tahu nih, nggak sekedar laporan dari bawahan atau dari rapat-rapat internal, tapi juga harusnya suara masyarakat didengar ya melalui media. Lebih real soalnya lebih biasanya. real. Kalau dari media sosial kita kan nggak tahu siapa saja bisa menjadi apa saja. Tapi kalau media massa kita punya kurasi. Iya. Nggak orang yang ngomong ini benar-benar warga, benar-benar orangnya ada. Apalagi radio dan televisi dan media massa, fotonya ada, gambarnya ada. Jadi orang beneran yang memang benar-benar mencurhatkan masalah dia. Seperti itu. Jadi memang tadi ya sudah sesuai dengan aturan, makanya jadi kalau media-media baru dihadapkan, ya kita masih merasakan apa tadi hoaxnya, dan kita masih harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Tapi kalau media massa, insya Allah lah sudah pasti benar seperti itu informasinya. Saya akan kembali ke Pak Herfriadi nih. Kalau kembali lagi ke standar dan sistem dari siaran bencana yang wajib dipatuhi oleh lembaga penyiaran itu sebenarnya seperti apa boleh nanti dijabarkan lebih dahulu. Tapi tahan dulu nih Pak Herfriadi dan juga Mas Reza, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju dengan tema kita hari ini, peran media massa menanggulangi banjir, bersama Pak Herfriadi di sini dan juga Mas Reza sebagai narasumber kami. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya akan kembali ke Pak Herfriadi terkait dengan standarnya lagi Pak, boleh lebih dijabarkan mungkin bagaimana sebenarnya standar siaran bencana yang wajib dipatuhi tadi untuk tetap bisa memberikan informasi juga yang akurat kepada masyarakat. Ya, yang pertama peliputannya kan sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau di P3 SPS itu korban bencana misalkan tadi, ya kadang kan orang yang misalkan ada kena darahnya, misalkan luka begitu, itu nggak boleh diliput. Jadi nggak bisa, jadi wajib disensor seperti itu. Lalu kemudian untuk berita-berita mengenai sesuatu yang yang parah itu nggak boleh, soal trauma healing segala macam itu dilarang di dalam P3 SPS, tidak boleh ditayangkan gitu ya. Jadi memang di P3 SPS itu sudah secara detail begitu ya, bagaimana peliputan bencana itu harus disiarkannya seperti apa. Jadi tidak bisa semena-mena begitu ya. Kalau di hari ini kan yang muncul rame kan si Mimin itu kan dengan gamblang bebas begitu ya, menyampaikan persoalan mungkin kepala orang tinggal tenggelam setengah itu disiarkan gitu ya. Tapi kalau di TV dan radio atau di televisi misalnya menampilkan visual nggak boleh. Nggak boleh itu, nggak bisa sembarang. Jadi memang punya punya aturan dan memang ada batasan tertentu. Di media cetak pun ada, misalkan penyebutan apa, pemberitaan apa tidak boleh menyudutkan korban-korban bencana juga nggak bisa seperti itu. Kita juga kemudian tidak anti mengkritik pemerintah, itu nggak juga gitu ya. Justru kita mengapresiasi kerja pemerintah ketika memang ada sesuatu yang memang berhasil gitu ya dari penanggulangan bencana ini, misalkan bisa diminimalisir, itu justru kita apresiasi. Media itu juga seperti itu, dan kita KPI kan tidak hanya sebagai pengawasan saja begitu ya, tapi bagaimana mendorong program-program televisi dan radio untuk bisa kemudian informatif memang betul-betul kepada masyarakat. Jadi tidak mementingkan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Nggak bisa seperti itu. Misalkan daerah ini aja yang banjir, ini aja yang diliput. Makanya kan kita ada televisi daerah ini supaya tidak Jakarta sentris. Informasi itu tidak hanya di Jakarta. Waktu itu kan pernah banjir di Bundaran HI misalkan. Apa korelasinya banjir Bundaran HI dengan kita di Palembang gitu ya? Nah kalau misalkan banjir di seputaran air mancur kita, nah mungkin itu berita untuk lokal gitu ya, benar.
Makanya kan dibuat TV daerah untuk bisa menginformasikan lokal. Nah, ini yang kemudian harus bisa dioptimalkan gitu ya oleh semua pihak, pemerintah, lalu kemudian lembaga penyiaran juga untuk bisa menyiarkan update berita-berita yang kemudian memang untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Selatan dulu. Itu yang harusnya muncul gitu ya. Ketika TV lokal ini harus muncul di 2007 waktu itu gitu ya. Nah ini yang punya kepentingan. Nah, hari ini kan juga rame gitu kan, bagaimana peliputan hari ini. Saya pikir kalau dari pengamatan kami untuk televisi, ada 26 televisi yang kami awasi di Sumsel, tidak ada melanggar, tidak ada melakukan pelanggaran dari kasus banjir kemarin gitu ya. Peliputannya masih normatif, masih sesuai dengan aturan yang ada, masih standar, masih mereka mengikut mentaati peraturan P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran, semua masih normatif televisi dan radio. Jadi peliputannya masih standar mereka itu. Nah, tapi untuk mereka yang mau mengkritisi secara langsung, ya itu sudah mekanisme ruang redaksinya LP begitu ya. Nah, ketika sudah tayang melanggar, maka kita yang semprit. Tapi saya pikir dalam 1 tahun ini saja kami tidak menemukan pelanggaran. Pelanggaran yang paling kita temukan itu paling cuman kurang jam tayang TV lokal ya, TV nasional yang ada SSJ ya. Sedangkan TV jaringan itu dia harus 10% kan dari setiap nasional. Nah, mereka tidak sampai 10%, kita kalkulasi hanya 9,5%. Nah, itu kita semprit. Kita berikan teguran kepada stasiun TV gitu. Tapi selebihnya tidak ada dari sisi makanya penyiarannya. hari ini yang menjadi tolak ukur yang harus difokuskan misalnya soal banjir hari ini. Ini kan menjadi penting. Ketika misal semua radio dan televisi bisa menginformasikan soal ini, saya pikir masyarakat harus bahu-membahu juga gitu ya. Iya. Ini kan soal AMDAL, bagaimana DAS misalkan, dan aliran sungai itu yang kemudian bisa dipublikasikan. Mungkin orang pinggiran sungai nggak tahu DAS itu apa misalkan. Melalui apa? Melalui media massa yang harus menyampaikan itu gitu. Makanya saya bilang tadi di awal, pemerintah harus bisa mengoptimalkan hari ini. Jangan kemudian terlena dengan platform digital lalu bermain pada ranah platform digital saja, lupa bahwa demokrasi ini pilar keempatnya adalah media. Kalau harus paham gitu ya. Media itu apa? Media massa. Kenapa? Karena yang diakui di negara ini adalah media massa. Nah, media platform digital itu haram? Oh enggak, tidak ada yang bicara haram. Dan itu sah, itu halal. Ketika informasinya memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang menciptakan hoax ini TVRI nggak pernah mungkin dari lahir berdirinya TVRI menciptakan hoax. Mungkin juga teman kita di media cetak, media online tidak pernah juga akan bicara soal hoax gitu. Hoax itu kan diciptakan di media baru hari ini. Nah, maka diminimalisirlah itu. Siapa yang meminimalisir informasi hari ini adalah media massa. Nah, media massa harus bisa menyampaikan itu. Maka pemerintah harus bisa mengoptimalkan bagaimana peran fungsi media massa. Kalau bicara banjir, saya pikir media massa sudah berperan hari ini. Sudah melakukan peliputan masing-masing kok mereka. Nah, tapi bagaimana menyampaikannya? Kalau mereka meliput hanya berbicara soal kondisi di lapangan banjir setinggi apa, lalu mencari masyarakat setempat, lalu pemerintah daerah siapa yang diwawancara, camat, kelurahan, selesai sampai di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh kepala daerah, level gubernur, wali kota, kemudian bupati untuk menanggulangi banjir di daerah mau apa gitu, langkah kebijakan apa? Maka harusnya mereka bisa transparansi kebijakannya untuk disampaikan kepada publik melalui apa? Melalui media massa. Saya bukan anti media sosial misalkan atau platform digital, tidak gitu. Karena platform digital ini kan mengadopsi sistem jurnalis. Sistem jurnalis ini, jurnalis warga ini kan dalam teori jurnalisnya ada memang bisa melaporkan bahwa ini terjadi banjir, itu nggak apa-apa gitu. Tidak jadi persoalan gitu, tidak jadi persoalan. Tapi ketika pemerintah sebagai perwakilan negara misalkan kemudian banyak mengoptimalkan itu dalam memberikan informasi untuk menyampaikan informasi, keliru juga menurut saya. Yang paling utama itu yang harus dilakukan itu adalah media massa. TV, radio, media cetak, media online itu yang kemudian harus bisa diakomodir oleh pemerintah untuk menyampaikan apa yang mereka akan buat ke depan. Bukan membuat akun masing-masing gitu ya, meskipun kepala daerah kalau ditanya bukan akun saya, nggak mungkin dia mengakui, gitu kan, tidak akan mungkin mengakui. Mereka kan mungkin ada hal-hal yang lain gitu ya, ada yang support, ada yang mendirikan. Tapi kan ada yang memang ya, kalau akun pribadi saya nggak mungkin saya menciptakan diri saya sebagai sesuatu yang negatif kan? Pasti
pasti positif terus. Oke, Nah, tapi baik, sebagai baik. kepala negara, sebagai kepala daerah Bisa. harus bisa bagaimana kemudian menyampaikan tadi yang disampaikan Bung Reza tadi. Oke. Ada fungsi mereka ini kontrol sosial. Baik, baik, Kontrol baik. sosial itu ini salah satunya. Oke, jadi bagaimana media massa itu selain tadi menyuarakan suara rakyat, tapi Iya. juga bisa menjadi jembatan informasi Jembatan dari informasi. pemerintah seperti itu. Nah, saya kembali ke Mas Reza kalau gitu. Mas Reza, ini ketika di lapangan dalam kondisi darurat tentunya harus tetap cepat, harus cepat tanggap juga. Namun apakah berbenturan juga terkadang bertemu dengan kondisi-kondisi harus membuat berita yang dramatis atau lain sebagainya? Nah, bagaimana itu apabila dibenturkan dengan hal seperti itu, Mas Reza? Silahkan. Kalau saya pribadi tidak pernah ada tuntutan untuk membuat berita yang dramatis seperti itu. Karena dramatis itu subjektif. Iya. Dramatis itu yang seperti apa sih? Jadi ketika ada suatu produk jurnalis yang keluar, narasinya, judulnya atau bentuknya dramatis, ya memang seperti itulah faktanya, seperti itu. Kita nggak bisa menutupi banjir ini bisa setinggi kaki orang dewasa misalnya. Iya, faktanya seperti itu, Seperti nggak kita itu, dramatisir. Justru kalau kita dramatisir nanti sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti itu. Kami punya SOP yang ketat untuk soal itu. Kalau menurut publik dramatis, bukan kami dramatisir, tapi ya faktanya seperti itu. Jadi kami nggak ada. Kalau cepat itu memang kewajiban kami. Iya. Bagaimana menyampaikan informasi yang cepat. Tapi tidak hanya cepat di sini. Media massa punya tantangan. Selain cepat, kita harus akurat. Akurat. Tidak mungkin kita harus ini ada info kebanjiran di sini, di Palembang. Di Palembang di mananya dulu nih? Itu kan harus datang ke lokasi ya. Kalau media TV ya gambarnya harus ada gitu, radio. Apalagi media massa harus ke lapangan. Rupanya misalnya banjirnya di tengah bundaran air mancur. Itu bukan banjir, Pak. Seperti itu kan. Tapi kalau memang banjir menggenang di 9 titik ini segala macam, itu kan kami sudah menyebar. Iya. Wartawan sudah menyebar dan melaporkan. Misal, ini kalau di simpang Polda Sumsel ini ada banjir nih, setinggi kaki orang dewasa ini. Kemudian di titik ini juga banjir setinggi mobil ini misalnya, atau setinggi berapa ini sekian. Itu kan seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu. Oke. Kerja jurnalistik memang sudah diatur dan SOP, Betul. tidak asal apa ya kalau bahasa publiknya, penyiaran publiknya bleng-bleng gitu. Oke, nah ini kalau tadi kata Pak Herfriadi ini kan juga diharapkan media itu sebenarnya bisa menjadi jembatan juga, jembatan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sejauh ini seperti apa di lapangan nih, Mas Reza? Peran? Iya, Peran jurnalis? iya ini? peran jurnalisnya seperti apa? Apakah memang sudah banyak dilibatkan seperti itu atau bagaimana? Kami kami sebagai Aji Palembang sudah tidak bisa menilai bahwa seluruh jurnalis sudah dilibatkan. Tapi kalau saya pribadi masih ada beberapa hal yang belum dilibatkan di pemerintah seperti saat ini, mulai dari mitigasi, kemudian bagaimana pencegahan. Sebagai contoh kecil, pelibatan itu misalnya jurnalis ini diliput bagaimana cara meliput bencana alam. Itu minim sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah terutama itu. Padahal itu sangat dibutuhkan kita sebagai mata masyarakat, ini rakyat, kemudian bagaimana kebijakan diambil oleh pemerintah, tapi kami belum bisa bagaimana menyelamatkan diri kami sendiri, itu belum terdengar. Mungkin ada ya, mungkin, tapi kalau dari pemerintah kami belum mendengar hal itu. Untuk pelibatan seperti itu, belum pelibatan yang lain. Oke, diharapkan mungkin kedepannya tadi ya ini menjadi satu suara baru seperti itu ya, bahwa media massa ini bisa menjadi jembatan informasi. Nah, saya kembali ke Pak Herfriadi kalau gitu. Ini kembali lagi dari peran seorang KPI sebagai KPID menindak konten siaran yang dianggapnya berlebihan itu sebenarnya seperti apa sih, Pak Herfi? Tapi ditahan dulu karena kita jeda lagi, pas banget ya Pak Herfi mau ngomong. Kita jeda dulu, pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Kita kembali membahas tema kita hari ini, yaitu bagaimana peran media massa menanggulangi banjir. Saya akan ke Pak Herfriadi lagi ini Pak, terkait dengan tadi tindakan KPID terhadap konten siaran yang dianggap berlebihan atau juga mungkin di luar tadi dari norma-norma yang berlaku, dan bagaimana sebenarnya pola pengawasannya terhadap penyebaran informasi di televisi dan juga radio. Ya, kalau kami KPI ini kan punya alat monitoring yang bisa memonitor 24 jam. Jadi 26 stasiun televisi yang ada di Sumatera Selatan itu kita awasi 24 jam. Jadi kita record
Kalau memang jam kerja kita awasi melalui staf kita, tapi kalau di luar jam kerja dari jam 4 sampai pagi itu sudah direcord. Jadi besok paginya kita bisa melihat itu ada pelanggaran nggak sampai misalkan TVRI sampai jam 10 malam misalnya. Dilihat sampai jam 10 malam siarannya apa aja. Kalau memang ada yang melanggar ya kita semprit. Kalau kita kan nggak pandang siapa televisinya begitu ya, kita lakukan itu. Tapi kalau di kepemimpinan saya akan melakukan pendekatan dulu, kita panggil dulu apa ininya, minta klarifikasi dari mereka apa, misalkan oh ternyata memang ada kekeliruan, sudah akhirnya kita putuskan di rapat pleno kalau memang ada kekeliruan ya sudah kita peringati aja. Jadi surat teguran pertama. Kalau televisi dan radio Indonesia Sumatera Selatan ini patuh terhadap kita. Kalau kita sudah panggil sekali, kemudian diklarifikasi, lalu kemudian kita berikan surat teguran pertama, nggak akan terulang lagi. Saya yakinkan itu. Artinya patuh. Baik, betul, artinya pekerja-pekerja TV dan radio ini sudah sadar gitu loh. Sudah ditata, sudah negara ini sudah mengatur untuk bisa membuat standarisasi siarannya seperti apa. Bukan berarti yang negatifnya itu nggak boleh diliput, bukan. Tapi standar peliputan teknisnya itu loh. Jadi batas penulisan seperti apa, angle kameranya apa. Rokok aja gitu ya, ketika ada rokok, asap rokok muncul itu kita panggil, nggak boleh itu, tidak boleh muncul asap rokok, walaupun itu tidak sengaja. Makanya editor harus teliti, harus teliti melihat oh ini diblurkan gitu. Ketika ada asap rokok, peliputan orang ternyata di lapangan ada orang yang ngerokok, kemudian asapnya keluar, itu nggak boleh hal semacam itu. Nah, hal-hal semacam itu saja kita sampai sedetil itu, apalagi persoalan bencana alam. Nah ini yang kemudian bencana alam yang kemudian kita atur juga dalam P3 SPS untuk tidak diliputkan tadi bahasanya secara dramatis. Ini kan banyak juga nih, misalkan televisi-televisi swasta pada waktu itu gitu ya, sudah mulai COVID itu saya ingat betul gitu ya, udah pakai APD di tengah lapangan panas gitu ya, yang sudah nggak masuk akal. Masa liputan di tengah panas, sementara virus itu kena panas itu udah mati gitu kan? Ngapain pakai APD lengkap, pakai ini menakut-nakuti warga kan? Nah itu disemprit oleh KPI, nggak bisa, itu kan dramatis sesuatu. Dulu Gunung Merapi tiba-tiba awan panas muncul, kemudian liputan live seolah-olah mengejar, ini kan menakut-nakuti. Nah hal-hal yang semacam ini tidak diperbolehkan di televisi disiarkan. Nah kalau sebatas banjir ada kita hari ini kan saya pikir tidak begitu parah kan, bukan sungai kemudian alirannya meluap dengan deras, tidak kan yang seperti di Sumatera kemarin kan, tidak. Tadi kan kita masih sebatas banjir yang wajar lah gitu ya, karena persoalan genangan dan luapan air yang berlebihan itu. Saya pikir itu. Jadi kalau hari ini liputannya tidak sampai sejauh itu, tapi kalau kita menegaskan dalam regulasi P3 SPS Undang-Undang 32 P3 SPS di dalamnya itu telah mengatur banyak hal di dalam situ. Makanya kita kolaborasinya dengan Undang-Undang Pers 40, kolaborasinya dengan teman-teman media supaya paham juga teman-teman media cetak gitu. Nah, kita sama-sama itu. Nah, investigasi misalnya dilakukan oleh televisi dan radio misalnya, itu sah saja. Bagaimana kemudian melihat dorong-dorong ini ternyata memang tidak ada perubahan. Yang katanya misalkan dilakukan oleh pemerintah sudah ada perbaikan, ternyata liputan di lapangan tidak ada. Nah ini yang kemudian, makanya ini yang kemudian diliput. Saya pikir tidak salah media itu untuk meliput itu. Nah makanya perannya ada di situ supaya kayak hari ini misalkan bisa misalkan diundang juga orang pemerintah untuk menjadi narasumber melihat bagaimana kemudian penanggulangan banjir hari ini. Nah itu kan menjadi penting sebetulnya untuk bisa dimunculkan di dalam masyarakat supaya masyarakat tahu itu. Saya bilang tadi. Jadi artinya sampai saat ini juga tadi kembali lagi ke penyiaran itu baik dari televisi dan juga radio tidak ada yang melanggar seperti itu ya. Baik. Saya akan ke Mas Reza lagi. Mas Reza, ini di tengah informasi yang begitu deras ya, masyarakat itu ibaratnya modal handphone, modal kuota sudah dapat informasi. Nah, bagaimana teman-teman dari jurnalis di lapangan untuk bisa memastikan informasi ini tetap akurat meskipun masyarakat itu tetap mendapatkan informasi yang deras dari media sosial yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Silakan. Ya, itu salah satu tantangan kita saat ini, baik sebagai jurnalis maupun sebagai anggota aliansi jurnalis independen seperti itu. Karena di informasi ini kan semakin di era digital ini kita nggak bisa kontrol. Baik fakta, hoax, dramatis itu masuk semua. Ya, di situ peran media bertarung bagaimana menyajikan berita yang tidak hanya sekedar sensasional atau dramatis, tapi juga faktanya ini seperti itu. Apalagi kami jurnalis itu kan punya
SOP yang cukup ketat untuk menulis. Tidak hanya sekadar dramatis, tidak hanya sensasi, tapi apakah memang benar-benar terjadi? Kemudian apakah ini tidak melanggar undang-undang pers, kode etik jurnalis? Kami punya itu. Makanya ketika produk itu sudah keluar, ya seperti itu tadi Pak Epriyadi tadi bilang, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh kami. Persoalan apa namanya teknis-teknis yang lain itu sudah kami lengkapi di lapangan, baik kemampuan untuk memahami kode etik jurnalis dan lain-lain. Nah, pada saat ini masyarakat kan itu tadi karena begitu derasnya informasi, jadi tidak bisa memilah-milah, belum bisa memilah-milah seperti itu, mana yang ini, mana yang itu. Di sini peran media massa harusnya diperkuat, baik itu pemegang kebijakan, dan kami pun juga di dalam ya terus mengembangkan kualitas kami seperti itu. Cuma ya memang hoax dan disinformasi ini sudah sangat kencang sekali. Betul. Dan ini sebenarnya jadi tantangan tadi ya, tantangan yang besar sekali karena masyarakat tadi sangat mudah sekali mengaksesnya. Nah, kalau untuk Mas Reza sendiri mungkin bersama teman-teman, bagaimana Mas untuk membuatnya balance ya antara tadi tetap mengedepankan rasa empati juga dalam apalagi peliputan berita-berita bencana seperti itu, tapi juga tetap membuat adanya daya tarik dari berita tersebut gitu Mas. Wah, sama seperti Pak Epriyadi bilang tadi seperti itu. Kita walaupun kita kita sebut beritanya dramatis, tapi kan kita punya batasan-batasan di sini yang memang sesuai dengan kode etik. Kalau memang tidak pantas untuk ditayangkan, tidak perlu kita tayangkan. Banjir, kita tayangkan banjir. Banjir ini mungkin memakan kerugian seperti itu. Motor jadi mogok. Tapi kalau ada orang luka kemudian kakinya berdarah, kan tidak mungkin kita gambarkan itu. Kita gambarkan dia tetap luka, tapi kan tidak mungkin kita foto karena luka itu menimbulkan traumatis bahasanya. Betul. Kita tetap punya gap atas batasan-batasan seperti itu. Tapi kita tetap juga berempati, memiliki empati, kemudian memiliki batasan tadi seperti itu. Jadi tetap kita beritain, tapi tetap dengan koridor kami, sehingga tidak menimbulkan traumatis, tapi tetap menjalankan fungsi kami sebagai kontrol sosial. Betul, tetap menyajikan informasi yang akurat juga tentunya kan, seperti itu. Saya kembali ke Pak Hefriadi kalau gitu. Tadi kembali melihat tadi ya informasi yang cukup banyak, hoax dan lain sebagainya, misinformasi. Nah, bagaimana Pak Hefriadi melihat apakah sanksi yang saat ini sudah cukup kuat untuk menekan adanya informasi hoax, Pak? Ya, kalau hoax itu kalau di kami tidak ada ya, hoax itu jarang kami temui, bahkan tidak ada sih kalau kami bicara soal dalam konteks pengawasan ya. Seluruh Indonesia tuh saya belum mendapatkan di rapat-rapat kami di KPID untuk bahwa ada televisi, ada radio yang menciptakan hoax, menyampaikan hoax, tidak ada gitu ya. Nah, untuk menanggulangi itu justru saya sampaikan tadi kan, untuk menanggulangi hoax kemudian disinformasi itu media masalah di tengah posisinya, mau tidak mau. Jadi kalau saya mendapatkan sebuah informasi, misalkan hari ini dapat video rumah sakit kebanjiran, katanya bahasa Palembang yang menyampaikan, saya cross check pasti di Google apa standarnya media online, saya cek di situ baik skala nasional maupun media lokal. Kalau tidak ada berarti tidak ada berita itu. Kita nggak tahu tuh video itu tahun 90-an atau tahun 2000-an ya, kita nggak tahu gitu kan. Nah, apakah masyarakat semua paham dengan pola cara untuk mengecek fakta berita itu sesuai atau tidak gitu. Nah, itu kan kalau mereka sadar enggak, hari ini kan enggak. Kita hari ini belum selesai kita dengan dampak dari televisi, sudah muncul media baru. Artinya masyarakat kita, kondisi misalnya di Indonesia ini, belum selesai kita edukasi dengan bagaimana mengkonsumsi, memfilter program-program televisi yang baik dan benar itu. Sudah muncul media baru. Sementara kita mau menata, membatasi siaran-siaran yang kemudian berpengaruh besar terhadap masyarakat. Muncul media baru yang tidak ada batasannya. Hanya undang-undang ITE. Iya. Hari ini ada PP Tunas yang hari ini digembar-gemborkan, PP Tunas 2025 tentang pengawasan anak gitu ya. Tapi kan tidak ada yang spesifik mengawasi media platform digital ini seperti KPI. Tidak ada. Akun-akun itu tidak membayar pajak, sementara media online itu harus mendaftarkan diri dulu, harus berizin, legalitas hukumnya ada,
kemudian SDM-nya harus bersertifikasi, kemudian ada sarjana komunikasinya misalkan, atau lulusan jurnalistiknya misalkan, kemudian harus ada sertifikasi yang menunjukkan dia lulus uji kompetensi wartawan. Itu kan jelas, artinya standarisasinya ada gitu loh. Nah, kalau yang membuat akun-akun itu kan mereka tidak paham soal itu. Iya. Yang penting memberitakan, viewersnya banyak, lalu dampaknya apa, mungkin tidak sampai sejauh itu. Baik. Lalu kemudian akun-akun ini kan bisa diciptakan. Saya bisa menciptakan akun ini hari ini, besok saya tutup. Betul. Nggak akan ketahuan. Karena saya mendirikan pribadi kok. Makanya kalau media platform digital bukan masuk media massa kalau dalam konteks teori gitu. Nah itu, maka ini optimalisasi media massa seperti TV dan radio untuk hari ini sangat masih perlu dibutuhkan. Karena bisa menjamin informasi yang akurat itu di situ. Jadi Pak daerah itu bisa mengoptimalkan ini untuk apa? Untuk bisa menyampaikan, sama-sama mengcross-check. Iya, baik. Mana tahu kepala daerah itu kelupaan, siapa yang melakukan balance-nya? Media massa. Baik. Ya kalau platform digital bisa dibentuk kok. Saya sebagai ketua KPI saya bisa mendorong akun-akun itu untuk memberitakan saya yang bagus gitu kan. Jadi meskipun artinya, perdebatan di dalam netizen itu misalkan ya begitu keras begitu ya. Cuman kan kita tidak tahu akun itu benar atau tidak gitu kan. Jadi intinya pasti kalau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang cepat ya memang harusnya bisa memanfaatkan media massa. Harus utama masyarakat untuk mendapatkan informasi media massa. Baik. TV, radio, media cetak, media online. Dan media online pun terdaftar di Dewan Pers. Kita bisa di cross check gitu. Baik, kita jeda dulu Mas Hefriadi dan juga Mas Reza. Pemirsa tetap bersama kami, Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Saya akan ke Mas Reza lagi. Mas Reza, ini kalau dari peran Mas Reza sebagai jurnalis, perwakilan dari teman-teman media massa juga, bagaimana sebenarnya harapannya mungkin untuk bisa tetap dilibatkan terhadap mitigasi bencana banjir, tapi tidak hanya cuman meliput saja gitu, tapi bagaimana sebenarnya harapan dari Mas Reza sendiri, silakan. Ya, kami sebagai jurnalis yang masih di lapangan itu memang masih membutuhkan semacam melibatkan teman-teman jurnalis itu. Walaupun tidak hanya sekedar melibatkan dalam bentuk aktif, misalnya memberikan pelatihan terhadap jurnalis-jurnalis bagaimana cara meliput bencana alam, bagaimana cara meliput alamnya sendiri, seperti itu kan banyak ini contoh jurnalis-jurnalis yang berkutat di energi, kemudian yang di lingkungan, itu harus dilibatkan. Belum lagi yang beberapa kebijakan yang sifatnya mungkin belum disosialisasikan kepada masyarakat. Kita harus, sebagai jurnalis kami berharap untuk dilibatkan di beberapa peran seperti itu, karena kami kan ini banyak yang mungkin salah kaprah, padahal kami itu sebenarnya selain menjalankan fungsi kontrol sosial, kami juga berperan untuk mencegah sebelum bencana itu terjadi. Contoh ini, jurnalis sudah berkutat di lingkungan. Beberapa jurnalis kita sudah berkutat di lingkungan, meliput soal apa yang akan terjadi ke depannya ketika masih seperti ini. Contohnya, misalnya sampah masih menumpuk nih. Ini apa nih upaya dari pemerintah daerah segala macam seperti itu. Nah, seringkali yang kayak gitu bahkan nggak dihiraukan oleh pejabat pemerintah saat ini, sehingga ketika ini sudah kejadian mau bilang apa? Padahal jurnalis sudah menjalankan langkah-langkah preventif melalui caranya, walaupun mungkin beda cara teknis. Kita tidak langsung ujuk-ujuk turun ke sungai melakukan pembersihan, tidak. Tapi kita kan menyuarakan. Beberapa warga di aliran sungai sudah mengeluh, ini banjir, ini sampah sudah mulai menumpuk kering. Kemudian beberapa aliran sungai itu sampai mati, bahkan didirikan ini gimana solusinya? Seringkali tidak didengar. Sampai akhirnya ketika ini sudah kejadian seperti ini mau bilang apa gitu. Betul. Artinya sebenarnya teman-teman jurnalis di lapangan ini juga sudah memperhatikan dari jauh-jauh hari seperti itu ya, sudah melihat bagaimana potensinya. Makanya diharapkan dengan suara-suara dari teman-teman media ini bisa menjadi langkah mitigasi ya sebenarnya. Suara warga lebih. Suara warga, betul, mewakili warga seperti itu. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri melihat sebenarnya dalam peliputan berita bencana, apakah diperlukan pelatihan khusus seperti itu, Mas? Kalau melihat kondisi Indonesia secara nasional saat ini, saya rasa diperlukan.
Karena yang namanya bencana alam itu kan tidak bisa diprediksi. Iya. Tapi kita lihat selama 1 tahun kurun ke belakang, kurun 1 tahun ke belakang itu kita lihat ini bencana ini kok makin sering ya. Saya bukan orang yang kapasitas untuk membicarakan soal bencana, tapi sebagai orang awam saya lihat, wah ini kayaknya makin sering nih. Seperti Iya. musim buah. Iya, tapi nggak bisa diprediksi. Kalau Iya. musim buah bisa diprediksi, Pak. Bukan panen, Tapi ini ya. kan nggak bisa diprediksi. Saya rasa ini semakin perlu untuk melakukan pembekalan terhadap teman-teman juga. Di samping juga, ya beberapa organisasi juga melakukan hal itu. Tapi sebaiknya dari pemerintah daerah juga melakukan hal yang serupa. Karena Artinya perhatian dari pemerintah juga harus sudah mulai ini juga ya, sudah mulai ada ya terkait dengan pelatihan seperti itu, supaya informasi yang disampaikan juga bisa tetap baik, tetap akurat, dan juga keselamatan dari rekan-rekan jurnalis ini juga tetap aman seperti itu. Oke, saya akan kembali ke Pak Herviadi kalau gitu. Pak Herviadi, kalau melihat situasi saat ini sebenarnya bagaimana peran KPID mungkin bisa mendorong media lokal itu supaya lebih aktif lagi dalam edukasi kebencanaan, ataupun juga bahkan bisa turut serta dalam mitigasi bencana ini sendiri. Silakan Pak. Ya, kami kan ada bidang pengawasan isi siaran ya, yang dimana salah satu tugasnya mengawasi, mengevaluasi, memonitoring siaran-siaran yang ada di Sumatera Selatan, khususnya televisi dan radio. Iya. Nah, setiap kali kita kunjungan, kita selalu misalkan ada radio daerah yang memang fokus terhadap terhadap hiburan misalkan. Nah, kita sampaikan di sana untuk bisa bagaimana kemudian memberikan porsi informasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya memutar lagu saja, tidak hanya ketawa ketiwi saja kira-kira gitu kan, tapi bagaimana bisa mengambil sumber informasi dari media lain yang kemudian nanti tinggal disebutkan begitu ya, sumbernya apa, untuk misalkan yang menyampaikan, misalkan salah satunya hari ini soal banjir. Iya. Nah, oleh masyarakat Palembang, masyarakat Sumatera Selatan, atau masyarakat Sekayu, masyarakat Oki misalkan gitu ya, atau Musirawas, karena curah hujan cukup tinggi, maka kita harus waspada. Paling tidak kita menjaga sampah kita misalkan. Dengan hal semacam itu kan, itu juga membantu untuk mengingatkan masyarakat bahwa kan kalau masyarakat ini kan cuma satu aku buang sampah di jalan raya misalkan, di aspal gitu kan. Tapi ada 1.000. Tapi ada 1.000 mobil yang membuang sampah segitu, kan numpuk juga. Betul. Nah, kalau kita ingatkan mereka, oh iya ya, logikanya kalau satu saya sendiri iya, tapi di jalan ini kan bukan saya sendiri, ada ribuan orang di situ. Kalau dia menumpuk buang tisu banyak, buang plastik banyak, lalu kemudian dia mengalir ke daerah yang rendah, kemudian yang rendah itu ada selokan, kemudian selokan itu tersumbat, maka banjir. Nah, ini kan perlu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kita sampai sejauh itu untuk ke TV dan radio untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya terkait itu, misalkan kebakaran, bagaimana antisipasi kebakaran, misalkan terjadi di rumah, apa yang perlu dilakukan misalkan. Ini kan bagian seperti tips lah misalkan gitu kan. Nah, artinya radio tidak hanya menyuarakan hiburan dangdut saja misalkan, tapi ada informasi yang lain yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mericas masyarakat kembali gitu loh, supaya untuk mengingat, oh ini dampaknya begini loh ya, oh ini dampaknya begini gitu. Nah, saya bilang bukan hanya mengkritik pemerintah atau bukan hanya menembak pemerintahnya, tapi tidak, kita juga mendorong itu. Makanya saya bilang semua harus terlibat dalam pencegahan banjir, tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Media bisa dioptimalkan, masyarakat teredukasi. Betul. Ketika masyarakat teredukasi, minimal ada antisipasi, minimal mengurangi banjir yang ada di lingkungan sekitar dia. Baik. Ya kan, kalau buntu selokan itu dia sadar membersihkannya, mungkin mengalir, paling tidak di rumah dia tidak ada genangan air misalnya. Ini kan contoh misalkan. Nah, itu maka saya bilang tadi, saya mengapresiasi ada aturan daerah yang kemudian memberikan sanksi terhadap orang yang masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Cuma ini kan perlu disampaikan kepada masyarakat. Jangan pemerintah hanya mengandalkan platform digital saja, lalu lupa dengan bagaimana teman-teman media ini dilibatkan untuk itu. Bukan persoalan siapa yang membaca koran hari ini, tidak seperti itu polanya. Siapa yang mau menonton televisi hari ini, bukan persoalan itu. Tapi tanggung jawabnya adalah kepada media massa. Karena media massa diatur di dalam negara ini melalui undang-undang masing-masing. Baik. Artinya harapannya ke depannya semoga tadi peran media massa ini juga bisa lebih kuat lagi ya Pak, dalam
didebatkan tentunya dalam tindakan-tindakan seperti tadi untuk mengedukasi masyarakat, lalu juga menjadi jembatan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, dan semoga ini juga bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa semakin sadar lagi nantinya bisa membantu pemerintah juga seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Herfiadi dan juga Mas Reza atas waktunya untuk membahas tema kita hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Akhirnya saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.